Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Putra Merdiansyah, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D3 Teknik Listrik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET. Untuk itu, mari kita simak videonya. Baik, saya berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan Sufaranun, Ahmad Zainuri, Biomonik Disa Akasi, Handika Putra Merdiansyah, dan Muhammad Noval Abdillah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET. Asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET adalah analisa dan penilaian suatu kondisi yang menjadi ancaman tower atau tiang. Asesmen ancaman terdiri dari asesmen ancaman kondisi lingkungan dan asesmen ancaman kondisi pondasi. Pelaksanaan asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama asesmen rutin, yaitu asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET yang dilaksanakan rutin sekali dalam 5 tahun. Yang kedua, asesmen kondisional, yaitu asesmen yang dilaksanakan jika terdapat perubahan kondisi pada lingkungan atau pondasi tower. Informasi perubahan kondisi terkait ancaman kondisi lingkungan dan pondasi ini didapat dari inspeksi ground patrol pada subsistem struktur tower. Yang pertama ada asesmen ancaman kondisi lingkungan. Asesmen ancaman kondisi lingkungan adalah penilaian kondisi tower dilihat dari lingkungan tower, meliputi lereng dan tebing, jejak gangguan, aliran sungai, posisi sungai, gangguan eksternal, tanah dan batuan, dan vegetasi penutup. Asesmen ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kondisi abnormal lingkungan tower dan sebagai dasar usulan penanggulangan atau perbaikan lingkungan tower. Asesmen ancaman kondisi lingkungan terdiri dari 7 komponen, yaitu lereng dan tebing, jejak gangguan, aliran sungai, posisi sungai, gangguan eksternal, tanah dan batuan, dan vegetasi penutup. Standar asesmen ancaman kondisi lingkungan untuk tower jenis lattice maupun tower jenis steel pool dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini gambarnya ada tower, lalu yang sebelah sini lereng dan sebelah sini tebing. Nah, untuk yang ini sungai, kecepatan arus sungai, lalu ada lebar sungai itu sendiri, dan ini towernya, lalu ini jarak antara tower dan sungai. Yang kedua ada asesmen ancaman kondisi pondasi. Asesmen ancaman kondisi pondasi adalah penilaian kondisi tower dilihat dari pondasi tower. Asesmen ini dibagi dua, yaitu asesmen ancaman kondisi pondasi tower tipe lattice dan asesmen ancaman kondisi pondasi tower tipe steel pool. Untuk yang pertama ada asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice. Pemeriksaan dalam asesmen ini terdiri dari 3 komponen, yaitu stup, chimney, dan balok kopel. Standar asesmen ancaman kondisi pondasi untuk tower lattice dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk komponennya ada stup, meliputi pemeriksaan sebagai berikut. Untuk kelalaian pada salah satu kaki stup, bengkok, defleksi, dan sebagainya itu ada nilainya 40. Untuk pemeriksaan perubahan jarak antar kaki diagonal dan level mempunyai nilai 50. Korosi pada permukaan mempunyai nilai 10. Warna galvanis sudah berubah atau hitam mempunyai nilai 5. Kemudian ada air, tanah, jerami dengan jarak kurang dari 10 cm dari permukaan chimney, lalu korosi dan penipisan dimensi. Untuk komponen chimney, pemeriksaannya yaitu pecah atau gompal sampai terlihat tulangan dan retak. Untuk komponen balok kopel, pemeriksaannya hanya meliputi pecah. Untuk memperjelas tabel di atas,
Contoh gambar kondisi sesuai tabel di atas dapat dilihat pada lampiran berikut. Penilaian asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice sesuai tabel di atas dilakukan dengan pemeriksaan secara visual dan atau pengukuran, lalu mengisi checklist asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice seperti gambar berikut. Selanjutnya bisa dilihat, ini ada checklist asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice. Ada kelainan pada salah satu kaki stup dan sebagainya. Dari hasil asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice, maka didapat rekomendasi tindak lanjut berupa pemantauan dan perbaikan. Standar tindak lanjut pemantauan berdasarkan nilai ancaman adalah sebagai berikut. 31-60 itu pemantauan rutin bulanan, dan lebih dari 60 pemantauan rutin harian. Sedangkan untuk standar tindak lanjut perbaikan yaitu 0-30 aman, 31-60 waspada, lakukan perbaikan apabila diperlukan, maksimal 6 bulan. Lebih dari 60 kritis, lakukan perbaikan maksimal 1 bulan. Asesmen ancaman kondisi pondasi tower steel pool. Pemeriksaan dalam asesmen ini terdapat dari dua komponen, yaitu chimney dan angkur. Standar asesmen ancaman kondisi pondasi untuk tower steel pool dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Komponennya ada angkur, pemeriksaannya mur kurang kencang, terjadi korosi dan penipisan dimensi, korosi pada permukaan, warna galvanis sudah berubah menjadi hitam, drat kurang panjang minimal 2 ulir. Untuk komponen chimney, pemeriksaannya pecah atau gompal sampai terlihat tulangan dan retak. Untuk memperjelas tabel di atas, contoh gambar kondisi sesuai tabel di atas dapat dilihat pada lampiran. Penilaian asesmen ancaman kondisi pondasi tower steel pool sesuai tabel di atas dilakukan dengan pemeriksaan secara visual, lalu mengisi checklist asesmen ancaman kondisi pondasi tower steel pool seperti gambar di bawah ini. Nah, ini checklist asesmen ancaman kondisi pondasi tower steel pool. Dari hasil asesmen ancaman kondisi pondasi tower steel pool, maka didapat rekomendasi tindak lanjut berupa pemantauan dan perbaikan. Standar tindak lanjut pemantauan berdasarkan nilai ancaman adalah sebagai berikut. 31-60 pemantauan rutin bulanan, lebih dari 60 pemantauan rutin harian. Sedangkan untuk standar tindak lanjut perbaikan yaitu 0-30 aman, 31-60 waspada, lakukan perbaikan apabila diperlukan, maksimal 6 bulan. Lebih dari 60 kritis, lakukan perbaikan maksimal 1 bulan. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Bila ada pertanyaan atau sanggahan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.